Selamat pagi anak-anakku yang masih belajar dari rumah. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini, harapan Ibu semuanya masih dalam kondisi yang sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dapat menerima materi pelajaran dengan baik. Nah, pertemuan kita pagi hari ini kita sudah masuk pada bab 5 ya. Jadi Ibu harap buku paketnya dibuka, buku tulisnya disiapkan dan pulpennya disiapkan. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Di dalam buku paketnya boleh dibuka pada bab 5. Ya, apa sih yang akan kita bahas di situ? Jadi sistem pencernaan pada manusia berarti membahas tentang diri kita sendiri. Nah, untuk memperhatikan bagan sistem pencernaan pada manusia, ada berapa sub pokok kita yang kita akan pelajari dalam sistem pencernaan pada manusia. Sub pokok yang pertama yaitu ada nutrisi. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan dan upaya menjaga sistem pencernaan. Nah, yang pertama yaitu nutrisi. Nah, itu yang kita akan bahas atau kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kita ambil satu sub pokok bahasan yang pertama yaitu nutrisi. Nanti pada minggu berikut atau pertemuan yang berikut baru kita membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia ya, yang terdiri ada berapa poin ya, ada organ pencernaan utama, ada mulut, dan semuanya itu kita miliki ya, ada pada diri kita sendiri. Kemudian juga gangguannya juga apa saja nanti kita bahas pada pertemuan yang berikut. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang nutrisi dulu. Ya, apa sih yang masuk dalam sistem pencernaan kita? Tiap hari kita memerlukan makanan. Ya, memerlukan karbohidrat, memerlukan lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, itu yang kita akan bahas. Apa saja sih yang kita akan pelajari tentang karbohidrat itu, gimana fungsinya, sumbernya dari mana, supaya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi pada diri kita sendiri, supaya kesehatan kita terjaga, imun kita juga terjaga, supaya tetap sehat ya, bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, jadi untuk pertemuan ini ada tujuan yang kita akan capai setelah mempelajari atau membahas materi-materi tentang nutrisi. Nah, ada dua tujuan yang kita perlu capai apa? Jadi anak-anakku di rumah bisa menganalisis jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu para siswa bisa menjelaskan fungsi dari bahan makanan itu sendiri. Apa sih fungsinya makanan yang kita makan sehari-hari? Gimana kebutuhannya sesuai dengan usia kita, aktivitas kita, jenis kelamin kita, umur. Nah, itu mempengaruhi tentang kebutuhan nutrisi pada diri kita sendiri. Nah, untuk membahas nutrisi dan fungsinya masing-masing, ya, itu ada jenis-jenis nutrisi tadi dalam bagannya sudah tercantum ya, ada berapa poin, ada 6. Nah, untuk jenis nutrisinya, fungsinya, dan sumbernya masing-masing, Ibu harap supaya diperhatikan tayangan berikut ya, supaya bisa nanti menjawab soal-soal dalam ulangan atau tugas masing-masing. Nah, yang kita akan perhatikan sekarang adalah jenis-jenis nutrisi yang ada di dalam bahan makanan yang kita perlukan sehari-hari. Apa saja sih yang kita perlukan supaya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan jenis kelamin. Nah, itu semuanya ada nanti kita bahas. Jadi Ibu harap semuanya bisa diperhatikan ya, apa saja yang akan kita bahas di dalam jenis nutrisi itu yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, Ibu harap supaya diperhatikan ya, disimak baik-baik tayangan berikut. Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein,
vitamin, mineral, dan air. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin dan mineral. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, yang ketiga membantu proses penyerapan kalsium, yang keempat mencegah terjadinya konstipasi, dan yang terakhir sebagai bahan pembentuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama, gula. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Yang kedua, pati atau amilum. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Dan yang terakhir, serat. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan dan dikeluarkan sebagai feses. Serat berfungsi untuk merangsang aktivitas saluran usus besar secara normal dalam mengeluarkan kotoran. Contohnya, roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi 2. Yang pertama, protein nabati yang meliputi kacang-kacangan, dan yang kedua, protein hewani yang meliputi daging, ikan, susu, dan telur. Protein memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan di dalam jaringan. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Selanjutnya yang ketiga, lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang mengandung fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan atau lemak nabati dan dari hewan atau lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain daging, keju, mentega, susu, telur, dan ikan. Lemak juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga, sebagai komponen membran sel dan garam empedu, dan yang terakhir, sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Yang keempat, vitamin. Berdasarkan kelarutannya, terdapat 2 jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Khusus untuk vitamin D dapat disintesis dalam tubuh ketika kulit terkena sinar matahari. Secara umum, vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Jenis-jenis vitamin, fungsi, dan sumbernya.
Yang pertama, vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh, bersumber dari hati, wortel, dan minyak ikan. Nah, akibat jika kekurangan vitamin A yaitu penglihatan menjadi kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut menjadi rontok. Yang kedua, vitamin B berfungsi membantu proses oksidasi tubuh, membantu mencerna protein, dan pembentukan sel darah merah. Bersumber dari kacang hijau, ragi, dan bekatul. Akibatnya, apabila kekurangan vitamin B, yaitu penyakit beri-beri, gangguan saraf, berat badan berlebih, dan anemia. Yang ketiga, vitamin C berfungsi menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mencegah penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Bersumber dari jeruk, tomat, dan pepaya. Akibat jika kekurangan vitamin C yaitu skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah, sariawan, lemas, proses penyembuhan luka lambat, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya yang keempat, vitamin D berfungsi menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium, bersumber dari susu dan kuning telur. Nah, akibat jika kekurangan vitamin D yaitu riket atau cacat tulang pada anak-anak, kerusakan otak, dan pelunakan tulang pada orang dewasa. Yang kelima, vitamin E berperan penting dalam sistem reproduksi dan mencegah kanker paru-paru, bersumber dari biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Akibat jika kekurangan vitamin E yaitu degenerasi sistem saraf dan sel darah merah mudah rusak. Yang terakhir, vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan dapat mencegah keguguran, bersumber dari bayam, tomat, dan wortel. Nah, akibat jika kekurangan vitamin K yaitu kerusakan hati, anemia, dan kelainan pada penggumpalan darah. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti? Baiklah, selanjutnya yang kelima, mineral. Mineral merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Jenis-jenis mineral, fungsi, dan sumbernya. Yang pertama, natrium berfungsi memelihara keseimbangan cairan tubuh, mengatur transmisi impuls saraf, dan memelihara keseimbangan pH di dalam sel. Bersumber dari garam dapur, dan akibat jika kekurangan natrium yaitu kram otot dan nafsu makan berkurang. Yang kedua, kalium berfungsi membantu kontraksi otot, memelihara denyut jantung, serta sebagai kofaktor pembentukan karbohidrat dan protein. Berfungsi dari susu, telur, ikan, dan buah-buahan. Nah, akibat jika kekurangan kalium, yaitu kelemahan dan kejang otot, pertumbuhan terlambat, dan karies gigi. Selanjutnya yang ketiga, kalsium berfungsi dalam membentuk tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu kontraksi otot. Bersumber dari ikan, keju, kubis, dan wortel. Akibat jika kekurangan kalsium yaitu osteoporosis, rakitis, dan keterlambatan pertumbuhan.
Selanjutnya yang keempat, magnesium. Berperan penting dalam fungsi otot dan saraf sebagai biokatalisator serta membentuk tulang dan gigi. Bersumber dari susu, daging, padi-padian, dan sayuran hijau. Akibat jika kekurangan magnesium yaitu diare dan gangguan sistem saraf. Yang kelima, fosfor. Berfungsi dalam membentuk tulang dan gigi serta memengaruhi kontraksi otot. Bersumber dari susu, ikan, daging, dan kuning telur. Akibat jika kekurangan fosfor yaitu kerapuhan tulang dan gigi dan lemas. Yang keenam, zat besi. Berfungsi membentuk hemoglobin atau mencegah anemia. Bersumber dari daging, sayuran hijau, dan telur. Nah, akibat jika kekurangan zat besi yaitu anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kemudian yang ketujuh, yodium. Berfungsi mencegah penyakit gondok. Bersumber dari ikan laut dan garam beriodium. Akibat jika kekurangan yodium, adanya gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya, fluor. Berfungsi menguatkan tulang dan gigi. Bersumber dari susu, ikan, dan kuning telur. Akibatnya, apabila kekurangan fluor yaitu gigi berlubang. Dan yang terakhir, seng. Berfungsi membantu metabolisme serta membantu pertumbuhan dan reproduksi. Bersumber dari ikan laut, kerang, hati, daging, susu, telur, dan tiram. Akibat jika kekurangan seng yaitu gangguan reproduksi, kelainan kulit, dan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir ada air. Air merupakan komponen paling banyak di dalam tubuh. Sekitar 72% dari berat tubuh tersusun atas air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kebutuhan air di dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Air juga memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melembabkan jaringan tubuh atau jaringan mulut, mata, hidung. Yang ketiga, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh. Yang keempat, membantu mencegah sembelit. Kemudian yang kelima, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran dari dalam tubuh. Yang mana kotoran tersebut akan dibuang keluar dari tubuh. Kemudian yang terakhir, melumasi persendian serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Selanjutnya, kebutuhan kalori. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Tubuh memerlukan energi untuk melakukan setiap kegiatan, misalnya berlari, mengangkat barang, dan membaca. Bahkan aktivitas tubuh seperti detak jantung dan kedipan kelopak mata juga membutuhkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Dan jumlah energi yang terdapat dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, tahukah anak-anak, jumlah kalori pada sepiring nasi berbeda dengan jumlah kalori pada sepotong roti. Jenis makanan yang berbeda mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Kebutuhan energi pada setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin,
dan aktivitas yang dilakukan. Ya, itulah macam-macam atau jenis-jenis nutrisi yang kita sudah eh, amati ya dalam tayangan. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah sudah bisa selama ini, oh kurang konsumsi ini, giginya keropos, ya kurang sehat. Maka dari materi ini anak-anakku di rumah sudah bisa kebutuhan kita itu apa saja yang kita perlukan. Contohnya vitamin. Kalau kita rabun mata, kira-kira apa yang kita perlukan? Kalau dalam kalsium, ya pertumbuhan tulang, gigi. Nah, kira-kira apa yang kita perlu konsumsi sebanyak-banyaknya supaya dapat memenuhi kebutuhan kesehatan kita. Nah, mudah-mudahan materi pada pagi hari ini anak-anakku di rumah bisa menyimak dan bisa memahami ya, supaya nanti ada tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya. Dan juga penting betul bagi kesehatan kita, ya kebutuhan makanan kita, nutrisi kita atau gizi kita bisa terpenuhi supaya kesehatan kita tetap terjaga, imun kita tetap terjaga supaya bebas dari berbagai berbagai macam penyakit terutama yang sekarang adalah namanya corona. Nah, ini materi pada pagi hari ini yaitu tentang nutrisi atau gizi ya dari berbagai jenis bahan makanan yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa simak ya dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Jadi demikian materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya terutama anak-anakku yang masih dalam pertumbuhan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kurang lebihnya ada salah dan kehilapan, tutur kata, Ibu mohon maaf. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tubuh kita dan gangguannya, kemudian upaya menjaga. Dan demikianlah materi kita pagi hari ini, Ibu Airi sampai di sini. Selamat